Psikolog ada, udah kita siapin. Jadi memang dari keluarga kita siapkan, dari pihak negara pun juga ternyata menyiapkan. Jadi ya nggak apa-apa kan ada pendampingan dari berbagai pihak. Saya rasa juga lebih baik. Toh sebenarnya ini kan psikolog, jadi nggak ada intake ya, nggak ada pil, nggak ada apa. Jadi harusnya juga bukan satu hal yang akan ada dampak secara kimiawi gitulah. Jadi harusnya aman sih. Alhamdulillah kemarin update perkembangan kasus yang menimpa Kala dan Faisal pada tanggal 3 Oktober hari Jumat kemarin telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi. Saksinya itu adalah si Kala dan karena Kala adalah di bawah umur ya, usianya masih 12 tahun, jadi proses pemeriksaannya atau pendalaman keterangan gitu ya dilakukan di tempat yang nyaman, jadi bukan di kantor polisi militernya, jadi kita minta di luar disanggupin. Dan yang kita cukup terkejut juga ternyata ada proses pendampingan dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan juga dapat pengacara juga disediakan oleh negara. Jadi ternyata ketika anak perempuan yang berkasus, maksudnya yang menjadi korban itu mendapatkan perlindungan. Kemarin juga pas kita tanya ini bayar berapa, oh enggak, ini emang fasilitas dari negara, kan kamu bayar pajak gitu. Kita juga jujur sekeluarga agak kaget gitu, ini kok kayak di film Hollywood gitu ya, kayaknya negara hadir untuk membantu kami gitu. Tapi ternyata memang menurut dari KPAI memang prosedurnya demikian gitu. Baru pertama kan mengalami, jadi ya semoga ini juga pengalaman yang terakhir ya, jadi nggak berulang. Ah, jujur ya masih belum terlalu stabil ya, karena memang kondisi dia mungkin kemarin dia kaget juga ya mendapatkan perhatian yang begitu luas. Eh, Dia kan nggak biasa ya mendapatkan atensi khusus terhadap dirinya, dan mungkin itu membuat dia juga jadi grogi gitu. Makanya kita juga nggak mau dia ke expose media gitu ya, karena mungkin umurnya juga masih terlalu dini, dan takutnya ketika ada media yang menanyakan peristiwa itu kembali secara runtut, itu juga runut, takutnya juga malah meninggalkan luka gitu ya. Jadi kita memutuskan untuk tidak memberikan Kala exposure berlebihan sih. Tapi dari sisi mentalnya dia uh, lah ada kalau ditanya dari sisi perlakuannya, eh, Kala sih sehari-hari sudah mulai berkegiatan. Kebetulan minggu ini tuh dia libur sekolah, jadi diajakin liburan, pergi ke Dufan, pergi ke Encanting Ville yang di puncak. Jadi kayak dia pergi liburan dulu lah, diajakin liburan supaya dari sisi tegangnya berkurang. Psikolog ada, udah kita siapin. Jadi memang dari keluarga kita siapkan, dari pihak negara pun juga ternyata menyiapkan. Jadi ya nggak apa-apa kan ada pendampingan dari berbagai pihak. Saya rasa juga lebih baik. Toh sebenarnya ini kan psikolog, jadi nggak ada intake ya, nggak ada pil, nggak ada apa. Jadi harusnya juga bukan satu hal yang akan ada dampak secara kimiawi gitulah. Jadi harusnya aman sih. Tapi ya dia kalau lewat daerah tersebut sih masih tutup mata gitu. Jadi sesekali nangis gitu ya. Tapi ya cuman udah jauh lebih berkurang gitu. Kalau yang awal tuh dia nggak bisa tidur setiap sejam sekali kebangun gitu. Nggak bisa tidur sendirian. Jadi ya kasihan juga sih sebenarnya. Jadi ya memang ada pertimbangan dari keluarga, apakah ini mau kita pakai jalur kekeluargaan atau kita mau lanjut secara proses hukum. Mempertimbangkan peristiwanya ini mendapatkan atensi publik yang sangat luar biasa, terus juga ternyata banyak banget orang-orang yang merasakan hal-hal yang sama sebenarnya dengan apa yang dialami Faisal dan Kala gitu ya.
Tapi mereka selalu berakhir dengan tidak ada kejelasan gitu. Akhirnya ya udah gitu. Orangnya entah nggak ditemukan, entah akhirnya damai gitu. Jadi mereka mencari keadilan tuh nggak dapat gitu. Nah kebetulan kala ini memang mendapatkan kita akhirnya udah tahu siapa pelakunya segala macam. Jadi ya sudahlah kita lanjutin karena juga mungkin biar ini jadi rangkaian peristiwa terakhir lah ya supaya nggak berulang gitu, siklus ini tidak berulang dan berulang gitu. Iya. Kok kejaksaan bukan dari polisi militer? Kalau ditanya detailnya, jujur aku kurang paham gitu ya. Cuman memang pasti nanti ada pendalaman yang masih dilakukan. Nanti ada pelimpahan berkas. Tapi memang sampai sekarang masih dilakukan pendalaman gitu. Jadi mengumpulkan karena ya Kala aja sebagai saksi kemarin baru diminta keterangan tanggal 3 Oktober ya. Berarti ya masih berjalan aja tuh, masih mungkin apa nanti di minggu depan atau minggu depannya lagi saya kurang tahu sih prosedurnya seperti apa, tapi yang jelas memang ketika memang sudah rampung berkasnya itu akan diserahkan ke pihak pengadilan. Saya kurang paham alurnya, tapi memang akan dilimpahkan berkasnya. Kalau proses penahanannya tersangka itu adalah pembatasannya hanya 120 hari ya. Jadi kalau 120 hari kan berarti 4 bulan ya. Jadi ya kita mencoba supaya dalam 4 bulan ini udah ada proses yang ada kepastian hukum lah gitu. Berarti sudah disidang. Jadi mungkin kalau ditanya time frame-nya adalah time frame 120 hari semenjak tersangka itu ditahan. Kemarin udah diserahkan ada helm, terus juga ada CCTV. Terus kan 2 alat bukti udah cukup ya sebenarnya, jadi kemarin 2 itu sih. Terus CCTV udah kita serahkan, tapi kayaknya mungkin juga dari pihak polisi PM juga kayaknya mencari tambahan ya. Saya juga masih belum tahu sih lebih lanjutnya gimana. Yang apa? Oh kemarin Kak ibunya yang mendampingi, Kak Saskia langsung yang mendampingi proses pemeriksaan karena masih di bawah umur, jadi boleh didampingin sama keluarga gitu. Jadi biar dia lebih nyaman. Belum tahu, kemarin aja tuh lama ya prosesnya tuh, dari jam 10 pagi mulainya sampai baru selesai tuh jam 3 sore. Lama banget memang. Dan memang kepotong hari Jumat ya. Jadi kepotong Jumatan, mungkin 1,5 jam kepotong ya sama makan siang. Tapi itu aja udah lama banget kan gitu. Ya kita berharap sih tidak ke persidangan ya Kala ya, karena kan pasti ada tersangkanya juga gitu ya. Jadi ketemu takutnya kasihan lah. Jadi kayaknya enggak sih. Takutnya ya. Jadi ya mungkin aku percaya lah pasti proses peradilan di Indonesia juga akan menghadirkan keamanan, terutama apalagi ini ada salah satu, sebenarnya secara psikolog dia korban ya, tapi walaupun secara pengadilan dianggapnya sebagai saksi, tetap ada rasa kenyamanan pasti ya. Saya yakin sih pasti itu pasti jadi pertimbangan utama lah. Ya Jumat kemarin tanggal 3. Ini kan tanggal 5. Oke? Oh enggak lah. Tersangka kita belum ketemu Mbak. Iya, tapi kita nggak ketemu karena kita hanya memastikan aja memang memastikan, karena kan kita baru dengar dari Faisal gitu ya. Kita belum berkunjung langsung, makanya kita kemarin langsung datang ke sana. Saya ikut dampingin untuk memastikan aja prosesnya udah sampai mana gitu. Enggak belum ketemu. Dah. Makasih ya Mbak.